Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, sumber pengasih, sumber cinta bagi setiap kami semua. Saat ini anak-anak-Mu Tuhan, ingin sama-sama belajar mengenai bahasa cinta ya Tuhan. Engkaulah sang sumber cinta itu yang menerangi setiap hati kami anak-anak-Mu. Mohon pertolongan-Mu agar kami bisa mempelajari, kami bisa memahami, kami bisa menemukan insight-insight baru dari cinta yang Tuhan berikan sendiri kepada kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kehadiran-Mu di tengah kami. Amin. Katia, Gimana Kak? kamu pernah dengar love language gak? Love language? Sering sih ya. Kayak di sosmed juga sering sih. kayak berseliweran tentang love language gitu. Ya nggak tahu nih. Gimana tuh Kak? FYP ku ini loh. Ya. Tiba-tiba ngomongin love language semua. Ya. Aku sudah tahu dari lama ya soal love language. Cuman ini pada ngomongin, yang ngomongin ini akun-akun Kristen soalnya. Kayak tumben aja. Apa ya hubungannya? Menarik. Iya Kak, jadi penasaran ya Kak ya. Kalau love language dalam prinsip hidup Kristiani gitu ya. Iya. Kayak menarik nih Kalau kalau love kita language bahas. yang biasa kan mungkin kita tahu ya dari Iya. Google atau dari akun-akun Instagram, TikTok gitu. Benar. Kayaknya kita Kristen- langsung tanya sama orang yang mungkin bisa membantu kita supaya lebih bisa memahami gitu ya. Kayak Ada love tak? language punya Mana? teman. Tada! Ternyata Gitu ada ya. orang dari tadi di situ. Gimana? Saya kira tadi Oh iya, ini emang kira lagi asik main HP. Pajangan. Oh, maaf ya bunda. Apa sih? Kalian asik banget ngobrol apa sih? Enggak, tadi tuh kita kan lagi buka IG aja dari tadi. Terus tiba-tiba kok Oh, I see. ini nih, tadi aku udah share linknya ke dia kok pada ngomongin love language. Tapi Iya. love language kan ya biasanya cuma umumnya doang kan. Nah ini akun-akun Kristen yang bahas. Jadi ya aku Iya, kayak iya. penasaran aja sih kayak love language dalam sudut pandang Kristiani itu gimana gitu. Atau basicnya sebenarnya love language itu apa sih Kak? Tahu Basicnya nggak? dulu gimana? Oh, basicnya ya. Sebenarnya kita lihat dari dua kata ini aja, sebenarnya love language gitu kan. Kasih atau cinta dan bahasa. Nah, kalau language bahasa itu kan fungsinya apa? Komunikasi, menyampaikan. menyampaikan. Dan itu kita bisa saling kenal kan sebenarnya isi pikiran kamu apa, isi hati kamu apa, aku tahu gitu. Oke. Nah, kalau dihubungkan ke love language sebenarnya gimana supaya kita makin kenal bentuk kasih orang lain. Kalau secara sederhana sih gitu ya. Jadi kalau yang aku pahami itu di tahun 92, ada yang anak 92 di sini? Aduh. Bukan 3 tahun lagi sih kayaknya. Iya. Jadi di tahun 92 itu baru muncul tentang love language ini karena ingin kayak mau lihat lebih ke hubungan pasangan setelah menikah sebenarnya. Jadi komunikasi bahasa kasihnya itu seperti apa supaya hubungannya langgeng. Tapi itu makin berkembang gitu loh. Jadinya dipakai untuk hubungan sama teman, komunitas Oke. gitu. Jadi makin Dalam sehari-hari lah ya, Kehidupan gitu. sehari-hari. Jadi nggak cuma pasangan doang. Oh, oke. Gitu. Menarik Ya kalian love language-nya udah tes belum? Aduh. Kayaknya ganti-ganti deh. Udah ganti-ganti ya. Tergantung situasi sih kayaknya. Aku jadi pengen situasi apa tahu apa tuh? Dulu tuh pernah word of affirmation. Oke. Terus lama-lama jadi act of service. Tapi nggak pernah tes lagi gitu. Nggak pernah tes lagi. Kan kalau nggak salah ada 4 ya? 5. 4 atau 5 ya? Sorry, ada apa aja sih? Kalau nggak salah word of affirmation, act of service, give, beri hadiah gitu ya. Terus Physical touch. Atau lagi physical apa ya, Kak? attack. Skaltek. Skaltek kayaknya paling gampang ya tinggal cuma gini ya. Iya, ada 5 masalah. Quality time. Quality time. Oh iya, benar. Betul. Gitu. Nah Kak, kalau dari ada 5 gitu ya Kak, 5 Betul. bahasa kasih. 5 bahasa kasih. Kita penasaran deh Kak, 5 bahasa kasih itu apakah mencerminkan juga prinsip kasih yang di dalam ajaran Kristen gitu Kak? Oke, prinsip kasih apakah ada di dalamnya gitu ya? Sebenarnya kembali lagi kayak munculnya 5 love language ini sebenarnya kan ini adalah metode ya, metode supaya kita makin kenal bentuk kasih orang lain supaya aku nggak salah kaprah gitu. Jadi bisa saling ngerti gitu kan. Jadi kembali lagi ini metode. Kalau ditanya ini menunjukkan prinsip kasih ya iya gitu. Ini akan membantu kita untuk mewujudkan kasih itu. Teman-teman tahu nggak sih prinsip kasih kita di dalam Alkitab, ayat yang paling sering kita bahas kalau bicara tentang kasih? Apa tuh? Apa yo? Kasih. Yang paling Kasihilah, bukannya gitu ya? Bukan. Kasih itu sabar itu.
Ayo apa? Ayat yang paling sering, bahkan jadi hukum pertama, kedua. Kasihlah sama kasihlah Tuhan Kasihlah Allahmu. sesama. Iya, betul. Kasihlah Tuhan Allahmu itu di Matius 22. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Nah, yang kedua, dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ya sangat cocok dengan prinsip kasih orang Kristen gitu. Oke. Tapi lebih luas dari, maksudnya kasih Kristen itu lebih luas daripada love language gitu. Maksudnya metodenya, karena love language itu metode, sedangkan prinsip kasih itu lebih luas dari itu gitu. Lagi cuma ada 5 ya kalau love language ya. Iya, betul. Oke. Nah, tapi sebenarnya nih ya Kak, aku penasarannya satu hal gini. Sebenarnya love language itu tuh benar-benar bisa memperkuat hubungan dengan orang lain gak sih? Ya mungkin kadang kan orang ngartiin love language itu ya cuma dengan pacar, dengan istri, dengan suami ya gitu. Iya sih. Padahal sebenarnya kan love language itu atau kayak kita komunikasi itu kan sebenarnya setiap hari dengan semua orang gitu Betul, kan. betul. Kadang kita bahkan mau naik ojek online aja kita kita kan komunikasi sama abangnya Iya, gitu betul. kan. Kalau kita komunikasi gimana nyampe nya. Betul. Betul. Jadi apakah ini mempererat hubungan? Ya tentu mempererat gitu. Tapi maksudnya kalau kita bisa menggunakan love language ini tepat sasaran. Jadi seringkali kan kita ngerasa oke, love language aku gift gitu ya. Jadi aku ngerasa cuman mau menerima hadiah aja baru aku senang gitu. Tapi ini sebenarnya bicara tentang bagaimana aku mengasihi yang lain. Jadi aku tahu love language-nya teman-teman tuh supaya aku tahu gimana ngasihin kalian gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ada hubungan, maksudnya mempererat hubungan nggak? Mempererat. Jadi supaya bentuk aku tahu bentuk kasih kamu dan aku kasih sesuai dengan yang kamu butuhkan gitu. Sesuai yang dibutuhin ya. Iya gitu. dong. Ya berarti mungkin orang yang senangnya quality time atau love language-nya quality time, kalau dikasih HP juga kamu nggak ada waktu sama aku, ngapain kamu ngasih aku HP? Iya. Tapi kalau orang yang senang receiving gift dia senang banget. Seneng banget gitu. dikasih handphone, dikasih Bener, hadiah bener. gitu. Menarik ya. Jadi makin deket, makin klop, makin berkualitas hubungannya gitu. Unik ya. Unik dong. Menarik sekali ya Kak ya. Baik Kak, sebelumnya nih dari tadi tuh ada denting-dentingan piano. Kita udah seru-seru Iya, banget ngobrol. Ini ada siapa ya Kak ya? Ini ada saya. Dengan Ini kakak ada nih. saya kebetulan lagi les piano. Halo, Kakak maaf, besok maaf mau ganggu ujian. ya. Sorry Ini ya ganggu ya. Tetap fokus kan ya, tetap fokus. Iya, iya. Bisa request lagu nggak sih ini? Yang romantis gitu. Tentang love language betul. apa ya nih? Jadi yang menambah nyambung? suasana. So ini tamu-tamunya saya Oke, lagi. iya ya. Ini adik kakak lagi les piano. Oke. Adiknya love language-nya apa? Nah itu tuh. Tahu nggak sebagai kakak ya? Apa deh? Kakak tahu nggak? Apa nih love language-nya deh? Belum tahu. belum Harus tahu. tes Nanti kita tes lah di sini ya. Jangan berhenti main dong, Dek. Iya, langsung sepi loh. Tuh kan langsung buyar kan. konsernya buyar. Iya. Jadi keberadaannya langsung menghidupkan suasana lah. Nah, ya, langsung auranya romantis lagi kan. Oh iya bener. Oh iya. Oke Kak, aku penasaran nih kalau dari ayat yang tadi ya Kak. Kalau ajaran Kristen adalah kita tuh perlu untuk mengasihi Tuhan dan lalu kasih yang Tuhan beri itu kita kayak transferkan ke dalam diri kita juga sesama kita. Iya, Nah, betul. boleh nggak Kak? Aku pengen banget tahu kayak contoh aplikasi dari itu gitu Kak. Dari misalnya dari yang salah satu deh yang bisa langsung Yang bisa langsung dilakukan gitu ya. di kehidupan sehari-hari gitu Kak sebagai umat Kristen gitu Kak. Oke. Sebenarnya sebagai umat Kristen kita udah punya dasarnya ya, mengasihi sesama gitu ya. Seperti yang Tuhan ajarkan sama kita gitu. Dan kalau kita lihat cara Tuhan mengasihi, dia tuh semua love language ada di dia gitu teman-teman. Jadi semua love language itu dia berikan ke yang lain Itu emang gitu. so sweet sih. Iya, jadi kalau ditanya gimana kita mengaplikasikannya, ya kita belajar dari dia gitu. Bodo amat tentang kita cuman bisa ngasih gift doang sama orang lain, tapi kalau kita mau belajar benar-benar mengasihi orang lain, ya kita mau belajar bentuk bahasa yang lain gitu. Bukan cuman yang sesuai sama kita aja. Iya. Jadi kalau kita tahu teman kita yang ternyata kalau nangis pengen dipupuk gitu kan, ya dipupuk gitu. Oke. Atau Physical touch ya. jadi physical touch juga bisa pupuk gitu atau tos gitu. Itu juga puk. Jadi kita jadi mau memahami yang lain. Sebenarnya kalau ditanya aplikasinya gitu aja. Kita peka-pekaan gitu. Belajar untuk melihat teman kita sebenarnya bentuknya kayak apa sih? Bentuk kasihnya kayak apa? Itu mungkin juga jadi catatan sih buat para cowok-cowok yang nggak peka.
Siapa tuh? Berat-berat. Yang mana tuh? Tapi ada satu hal juga yang bikin Iya. aku sebenarnya lebih penasaran. Nah, Apa tuh? penasarannya lebih kayak gini nih Kak. Nah, kita kan tahu nih kadang love language kita apa. Tadi kan nanya love language ku apa. Nah, sebenarnya dengan kita tahu love language itu, apakah itu jadi bikin kita mengkotak-kotakan suatu hal? Jadi kayak, oh kan love language ku misalnya quality time. Sedangkan Katia sukanya gift gitu kan. Iya. Kayak berarti kalau karena aku quality time, aku nggak mau tahu gimana caranya kamu ngeluangin waktu gitu loh. Padahal sedangkan Betul. kita kan nggak hidup di dunia ini sendirian gitu loh. Iya. Ada banyak orang lain gitu. Kira-kira tuh gimana Kak? Apakah itu mengkotak-kotakan jadinya? Iya betul, itu jadi salah kaprah ya teman-teman. Jadi bisa jadi dua sisi, kita mengkotak-kotakan orang lain, tapi kembali lagi karena kita punya kesadaran jangan sampai kayak gitu ya. Jadinya ketika kita sebagai orang yang punya kesadaran lebih, kita diajak untuk oke, jangan mengkotak-kotakan. Kita kan manusia selalu bertumbuh ya, Benar-benar. gitu. Jadi bisa aja sekarang love language kita quality time, besok mungkin kita berubah lagi gitu. Iya sih ya, aku juga ngalamin itu. Jadi kayak iya bertumbuh gitu. Manusia itu bertumbuh, nggak kayak benda yang benar-benar bisa dimasukin kotak gitu kan. Jadi ya menurut aku kita harus bijaksana dalam memahami setiap love language, atau mungkin ada isu-isu lain nanti yang akan muncul lagi tentang itu. Bahkan 5 love language itu juga sekarang udah berkembang lagi kan. Ada yang 8, ada lagi Aku ya baru tahu gitu. itu. Jadi akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. manusia, Kebutuhan perkembangan manusia. zaman gitu. Zaman makin berkembang, manusia juga makin berkembang gitu ya. Betul, jadi selalu up to date. Kayak Igen. Iya. Jangan lupa nonton Igen terus ya. Betul, selalu up to date. Wow, itu berarti yang Menyala, menyambung bangku. omongan tadi kakak ya, kalau bahwa manusia itu penting juga memahami gitu. Iya. Jangan sampai love language itu malah membuat kita jadi kayak aku nggak mau tahu love languageku ini, kamu harus nurut. Jadi gitu. egois gitu malah. Betul, ya. jadi egois. Padahal pada dasarnya itu metode untuk bisa memahami orang lain. Iya. Bukan tentang akunya gitu. Oke, poinnya di situ ya, betul, bukan poinnya di tentang situ. aku, tapi tentang bagaimana memahami orang lain. Orang lain supaya aku nggak salah Oke. kasih, nggak salah kaprah gitu juga. Wah. Jadi memahami yang lain. Wah. Karena kalau bicara tentang Alkitab juga, kasih yang Yesus ajarkan juga selalu bicara tentang orang lain juga. Kayak mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri gitu kan, fokusnya ke orang lain, bukan ke diri sendiri terus gitu. Oke. Keren banget nemu insight. Nemu Luar insight biasa baru. banget ya. Oh. Apalagi yang tadi yang soal itu. Ini bicara tentang bukan diri kita, tapi bicara tentang bagaimana memahamin orang lain juga. Gitu. Iya, betul. Jadi orang jangan salah kaprah tuh ya soal apa namanya love language ya. Jangan nanti ya kan ini aku mau gimana lagi gitu. betul. Belajarlah memahamin orang lain juga. Iya. Iya, dan mungkin kalau menurut aku di zaman sekarang ini kita harus berani mulai duluan gitu. Oke. Jadi nggak hanya nunggu untuk kita dikasihi sesuai dengan love kita, tapi kita harus mulai duluan untuk mengasihi yang lain gitu Tuh, sih. mulai dulu jangan cuma nunggu. Mulai dulu. Karena kasih Aduh, itu Pepe. tidak takut teman-teman. Kasih itu berani. Aduh, kok tajam semua ya orang-orang di sini. Hai yang tersindir kalian. Emangnya nggak berani siapa? Aduh, Bagas ya nggak berani. aduh. Gitu. Gimana? Ini luar biasa banget. Aku dapat insight baru ya. Iya, aku juga. Wah, aku benar-benar. Mungkin karena aku kan belajar psikologi gitu kan, Oke. Kak. Cuman aku hanya kayak teori ada 5, bla, bla, bla. Tapi ketika kayak ngobrol-ngobrol ini, tahu kayak dihubungkan juga dengan firman Tuhan, langsung kayak kena banget deh langsung. Iya. Aku bakal inget terus sampai ke depannya juga ya tentang Oh, iya. Jadi bagaimana reminder mengasihi, gitu. reminder. Jadi Benar reminder, banget. Thank you banget kawan. Thank you. Ada closing statement nggak soal love language nih? Seperti yang aku bilang sebenarnya teman-teman, kalau dalam mengasihi itu udah dasar prinsip hidup kita sebagai orang Kristen. Kasih itu jadi dasar yang lebih luas dari 5 gitu. Kita bisa bikin lebih banyak lagi dan berani aja lakuin itu, karena kasih itu yang sempurna adalah kasih yang menghilangkan ketakutan untuk melangkah ke depan gitu. Wow, Keren. ini bisa Iya. bikin quotes nggak sih? Iya, bisa langsung. Luar biasa ini. Langsung dikutip Quotes Buana hari ini. 2024. Oke, luar biasa ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang love language dari sudut pandang Kristen juga. Nah, gimana biar lebih ini lagi kita berdoa ya, biar lebih Kristen lagi. Mungkin pimpin doa dong, Kak. Oke. Dan Kalian ada yang mau didoain nggak? lancar. Lancar apanya yang Lancar aja semuanya gitu. Oke, yuk kita berdoa.
Tuhan terima kasih telah mengajarkan tentang kasih kepada kami. Kami jadi mengenal tentang bagaimana bentuk kasih yang Tuhan ajarkan yang harusnya kami lakukan. Bahwa kasih itu mengalahkan ketakutan dan menolong kami untuk bisa mengasihi orang lain. Bahkan mungkin kasih yang harus kami tunjukkan tidak sesuai dengan bentuk kasih dalam diri kami. Karena itu Tuhan, sebagai muda-mudi gereja masa kini, bantu kami dengan bijak memahami bagaimana bentuk kasih yang ada di dunia masa kini. Karena itu Tuhan, bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu, bantu kami bisa merangkul lebih banyak pemuda-pemudi lagi, supaya semakin banyak orang yang merasakan kasih-Mu ketika kami hadir di tengah-tengah mereka. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di Igen Talks berikutnya. See you! See you. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam